Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk melayani Dia. Nah saudara, ada pelayanan yang harus dilakukan di dalam gereja. Tetapi ada pelayanan-pelayanan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita. Dan pelayanan itu adalah memberitakan kabar baik bagi orang lain. Nah saudara, itu adalah panggilan Tuhan bagi kita, dan biarlah ketika kita berjumpa dengan orang lain, mari kita mengingat untuk kita memberitakan kabar baik Yesus Kristus bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seberapa istimewakah pelayanan pemberitaan Injil bagi saudara? Saudara, bagaimana kita menghayati pentingnya pelayanan pemberitaan Injil, maka kita lebih dapat menghargai pelayanan ini, bahkan kita sendiri terdorong untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pemberitaan Injil merupakan perintah Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang percaya. Artinya, ini tidak ada urusannya kita bisa atau tidak bisa, kita suka atau tidak suka, kita takut atau tidak takut. Melainkan kita harus melakukannya, karena ini perintah Tuhan. Saudara, pernahkah saudara terpikir bahwa pelayanan pemberitaan Injil juga merupakan sebuah ibadah kita kepada Tuhan? Saudara, mari kita membaca Roma 15 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan dasar-dasar dari nasihatnya di dalam surat ini. Saudara, nasihat Rasul Paulus bukan berarti bahwa jemaat di kota Roma adalah jemaat yang tidak bertumbuh. Mereka bertumbuh. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Roma itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan pengetahuan, sanggup untuk saling menasihati. Saudara, inilah tanda-tanda gereja yang bertumbuh, yaitu ada kenyataan dalam kehidupannya, kebaikannya, ada kenyataannya dalam pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, akan kebenaran, tetapi juga mereka sanggup melayani dengan saling menasihati, saling menguatkan. Saudara, artinya gereja di Roma ini adalah gereja yang bertumbuh, saudara-saudara. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini adalah untuk mengingatkan atau menyegarkan kembali pikiran mereka akan hal-hal penting yang mereka harus pegang dalam hidup ini. Saudara, itulah yang sebenarnya harus menjadi semangat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh bosan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah, beribadah, karena itu akan terus menyegarkan ingatan kita
akan kebenaran, akan anugerah kasih Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang cepat lupa atau mudah lupa. Saudara, kita butuh sekali diingatkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, setiap hari membaca firman Tuhan menjadi hal yang indah dalam hidup kita. Saudara, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah, saudara, ini adalah panggilan khusus bagi Rasul Paulus, saudara-saudara. Dan bagi dia, ini sebuah pelayanan yang sangat terhormat, saudara. Saudara, panggilan Tuhan bagi kita semua adalah panggilan yang mulia. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengerjakan, kita terhormat boleh melayani dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara memberitakan Injil adalah pelayanan membawa persembahan jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul adalah secara khusus melayani orang-orang non-Yahudi. Saudara, pelayanan apa yang Rasul Paulus kerjakan, saudara-saudara, secara spesifik, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, pemberitaan Injil bagi Rasul Paulus melihat ini sebagai sebuah hak istimewa. Saudara, Alkitab mencatat seperti ini, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Saudara, di dalam terjemahan yang sifatnya harafiah bisa diterjemahkan bahwa sebagai imam di dalam pemberitaan Injil Allah. Saudara, kita tahu peran dari seorang imam di dalam perjanjian lama. Saudara, imam adalah orang yang dipilih Allah untuk peribadatan kepada Tuhan. Merekalah yang ditunjuk Allah membawa kurban-kurban kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau bicara imam, itu bicara ibadah kepada Tuhan. Ketika bicara imam, itu berbicara tentang korban dan persembahan yang dibawa kepada Tuhan sebagai ibadah kepada Dia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihati kita ketika kita memberitakan Injil, kita sedang berfungsi sebagai imam yang membawa persembahan, bukan berupa hewan, bukan berupa uang, tetapi adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan yang bernilai kekal itu. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah ketika engkau dan saya memberitakan Injil, dimanapun engkau berada, engkau dan saya sedang berfungsi sebagai imam yang membawa persembahan atau kurban kepada Tuhan, bukan berupa uang, materi, tetapi jiwa-jiwa yang berharga, yang sangat bernilai di mata Tuhan. Saudara, waktu engkau dan saya melakukan pemberitaan Injil, engkau sedang beribadah kepada Tuhan, dimanapun engkau berada. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat indah? Saudara, marilah kita terdorong untuk memberitakan Injil, karena kita ingin melayani Tuhan. Terdorong memberitakan Injil, karena kita ingin beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Terdorong memberitakan Injil, karena kita ingin membawa jiwa-jiwa ini sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah persembahan yang seperti ini persembahan yang nilainya kekal? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus, saudara-saudara, kita sedang melayani Yesus Kristus. Ketika kita memberitakan namanya, kita sedang memuliakan nama Yesus Kristus.
Ketika kita memberitakan Injil, dan anugerah Tuhan meliputi orang itu, dan Roh Kudus melahirbarukan dia, dan dia percaya kepada Kristus, saudara-saudara, kita sedang berfungsi sebagai imam, membawa dia kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah pelayanan yang sangat bernilai. Saudara, ada kalanya orang bisa memisahkan secara garis yang tebal antara ibadah dan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil dialokasikan sebagai sebuah pelayanan Kristiani. Ibadah adalah sebuah hal yang khusus direct kepada Tuhan, kita beribadah. Namun saudara, melalui firman hari ini, Tuhan meluruskan cara pikir kita. Bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang membawa kurban syukur kepadanya, bukan? Baik dari puji-pujian, doa, persembahan berupa materi, ataupun kita sedang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, melalui kita mendengar firman Allah dan kita mau mentaatinya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, kita sedang membawa korban jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita membawa korban itu, kita sedang berfungsi sebagai imam, dan kita sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita punya kesadaran yang seperti ini, sehingga kita boleh memberitakan Injil. Setelah ibadah di gereja selesai, kemanapun kita pergi, kita memberitakan Injil, karena itu adalah ibadah kita. Ketika kita memberitakan, ingat satu hal, saudara dan saya sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara sedang membawa dia. Oleh karena itu saudara, ketika engkau memberitakan Injil, jangan putus berdoa, mohon Tuhan berbelas kasihan. Yang kedua, saudara, pemberitaan Injil yang kita kerjakan itu merupakan Kristus yang bekerja melalui kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, kita tahu memang memberitakan Injil Yesus Kristus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita orang percaya. Namun yang sangat indah, saudara-saudara, ketika murid-murid berjumpa dengan Kristus ke dalam kebangkitannya, Tuhan memerintahkan mereka untuk menantikan akan Roh Kudus sebelum mereka melayani, memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dan hari ini kita belajar satu hal, saudara. Saudara, waktu kita belajar memberitakan Injil, sesungguhnya, saudara, itu adalah Kristus yang sedang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Saudara, bukan semata-mata Tuhan memerintahkan kita memberitakan Injil dan kita secara sendiri memberitakan Injil. Tidak. Saudara, ada Kristus yang bekerja di dalam kita, yang bekerja begitu rupa, sehingga saudara, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu pekerjaan Kristus di tengah-tengah kita. Di situ Tuhan Yesus berkata di dalam amanat agungnya, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Saudara, penyertaan Kristus bukan sekedar Tuhan Yesus nonton kita memberitakan Injil, lalu bertepuk tangan kalau kita berhasil. Tidak demikian. Saudara, ketika kita memberitakan Injil, Kristus sedang bekerja, dia hadir di dalam diri kita. Dan dia bekerja, saudara-saudara, sedemikian rupa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang rajin memberitakan Injil. Kenapa? Karena kita mengalami itu. Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus bekerja dalam hidup kita bukan saja ketika kita beribadah di gereja. Allah bekerja dalam ibadah itu. Memang betul. Ketika kita beribadah, Allah bekerja di dalam gereja, di dalam diri orang percaya. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ada janji Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu kepada kesudahan zaman. Saudara, ingat satu hal. Penyertaan Kristus bukan sekedar Kristus mendampingi, melihat, menonton, bertepuk tangan bagi saudara. Tidak. Dia sedang bekerja di dalam dirimu. Saudara, betapa luar biasa. Orang-orang Kristen yang rajin memberitakan Injil, dia paling sering
mengalami pekerjaan Kristus di dalam hidupnya. Saudara, mari, ketika engkau memberitakan Injil, engkau mengalami kuasa Yesus Kristus di dalam memberitakan Injil. Di situlah saudara-saudara, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, dengan perkataan dan perbuatan, kuasa tanda-tanda, mujizat-mujizat oleh kuasa roh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat kata-kata ini. Tuhan tidak selalu memakai ini semua. Tetapi saudara, ketika Tuhan tahu engkau membutuhkannya ketika memberikan Injil, Allah akan menyatakan di dalam perkataan perbuatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa roh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ada banyak orang yang memberitakan Injil pada saat-saat tertentu. Hal-hal ini nampak di dalam pelayanannya. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, pemberitaan Injil bukanlah hal yang alamiah, tetapi yang supra-alamiah, supranatural. Kenapa? Karena itu ada pekerjaan roh, pekerjaan Yesus Kristus. Saudara, berbahagialah kita ketika kita melayani pemberitaan Injil. Kita sedang melayani dengan kuasa supranatural, kuasa Allah itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa kami, meneguhkan kami, memberikan kami semangat untuk kami rajin memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dengan satu kesadaran, kami sedang beribadah kepadamu. Dengan satu kesadaran, Kristus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.